Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang sirah Nabi ya, dari lahir sejak sampai kematian ya, detik kematian. Seperti biasa ya, saya ke belakang lagi bahwa kita sudah menjelaskan tentang letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya, kemudian lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab seperti pemerintahan ya di Yaman, pemerintahan di wilayah Hijaz, di wilayah Syam, di wilayah Hirah, dan di seluruh negeri Arab ya. Kemudian kondisi politiknya juga ya. Setelah itu keyakinan ya dan kepercayaan bangsa Arab juga sudah kita jelaskan ya, dengan kondisi religius mereka ya, kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah ya, kondisi sosial, ekonomi, kondisi moral ya, kemudian nasab dan keluarga besar Nabi ya kan, itu sudah semua ya, dari nasabnya Nabi, keluarga besar Nabi. Kemudian kita sekarang masuk ke bab berikutnya, yaitu kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Jadi kelahiran sampai dia jadi nabi ya, 40 tahun ya. Nah, ini makin menarik ya kita ya. Tolong disimak ya. Kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian sallallahu alaihi wasallam ya. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar, kabilah Bani Hashim, di kota Mekah pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anusirwan ya, setelah berhasil ya, setelah tumbang ya kekuasaan Kisra di Romawi itu ya. Dan juga saya sudah jelaskan waktu itu waktu penyerangan Ka'bah oleh Abraha ya. Situlah kelahiran Nabi setelah 40 hari ya. Jadi ada juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April. Ya, kemarin itu dijelaskan bahwa akhir Mei. Nah, ternyata 20 sampai 22 April. Ya. Tahun Masehi atau 570 Masehi sesuai dengan analisis seorang ulama besar. Siapa ulama itu? Ialah beliau rahimahullah ya, Muhammad Sulaiman Al-Mansur rahimahullah, dan seorang astrolog ya, ahli ilmu falak, Mahmud Basro namanya ya, Mahmud Basro. Jadi berdasarkan pendapat mereka ini ya, ulama besar ini, saya ulangin ya, Muhammad
Sulaiman Al-Mansur Furi rahimahullah, dan seorang astrolog ahli ilmu falak ya, namanya Mahmud Basya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika aku melahirkannya dari farajku, maksudnya dari kemaluannya, dari ininya ya, kemaluan dia ya. Keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Ya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu ada cahaya terang dari farajnya ibunya itu ya, dari kemaluannya dia, bundanya Rasulullah SAW. Sedangkan Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Ya. Ini bisa dilihat di kitab Musnad Ahmad ya, bab 6 halaman 127, 128, 185, dan bab 5. Ad-Darimi juga di bab 1 halaman 9. Ya. Kemudian sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irhasat atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi SAW. Ketika kelahiran beliau SAW, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Jadi ketika kelahiran beliau ini 14 tiang atau keranda ya, istana di Persia itu tumbang ya. Ada 14 tiang atau beranda ya, itu tumbang di situ. Entah sebabnya apa, yang jelas setelah kelahiran kelahiran Nabi kita SAW. Kemudian padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Tanda-tandanya ya. Kemudian robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, dan lainnya, namun tidak dimiliki sanad yang valid. Ya, sejarah seperti itu ya. Jadi tanda-tanda kelahiran dia itu ada 14 keranda atau maksudnya ada 14 beranda ya, ada 14 beranda kekaisaran di Persia itu hancur ya, tumbang, roboh. Kemudian gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut juga roboh ya. Kemudian api yang biasa digunakan untuk untuk penyembahan kaum Majusi mati juga. Api itu besar, nggak mati-mati sebelum dia lahir ya. Setelah beliau SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dan dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah. Ya, senang kakeknya ya, Abdul Muthalib. Tadi saya ingatin itu namanya Syaibah itu tadi ya, Syaibah. Berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Ini ada dalam kitab Ibnu Hisham, ya, Ibnu Sa'ad, dan At-Tabari. Ya. Kemudian memberinya nama Muhammad. Sedangkan nama Muhammad pada saat itu langka. Nggak ada orang bernama Muhammad, ya kan? Padahal nama seperti Muhammad ini tidak ada atau tidak populer ya ketika di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib menghitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Ya. Jadi setelah 7 hari ya, itu sunnah juga sebenarnya ya, zaman Islam sampai sekarang ya, 7 hari itu dikhitan atau kekah. Kekah itu yang abdol ya sebelum
7 hari atau paling lama 7 hari itu kekahnya itu. Gitu. Karena kekah itu tanda kita bersyukur ya. Kalau syukur itu kan segera, beda dengan kalau sudah lewat dari 7 hari itu gitu. Ini dihitan ya setelah umur 7 hari. Wanita pertama yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibundanya sendiri ya. Adalah Suwaibah. Yang pertama kali menyusui ya, wanita pertama yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah. Yang pertama adalah Aminah ya. Aminah. Ibunya kan namanya Aminah. Kemudian disusui oleh Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh sebelumnya. Dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ya, gitu ya. Ini bisa dilihat di Sahih Bukhari ya, nomor hadisnya 2645 dan 5100, 5106, 5107 dan 5372. Itu di Sahih Bukhari ada riwayat ini ya. Gitu. Jadi setelah ibunya disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini juga menyusui anaknya Abu Lahab ya, pamannya. Sampai sekarang Abu Lahab itu kan jahat ya. Dan dia gak masuk Islam. Hamzah juga disusuinya sama. Jadi satu sepesusuan ya, padahal pamannya juga itu Hamzah itu ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Lahab itu juga pamannya. Gitu. Setelah menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada empat orang itu ya. Nabi sendiri, anaknya Abu Lahab ya. Namanya Masruh. Yang kedua, yang ketiga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Kemudian yang selanjutnya menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Mereka ini satu persusuan ya, walaupun sebenarnya ada pamannya seperti Hamzah. Kalau yang saudara sepupu ya memang si anak Abu Lahab ya, karena itu anak pamannya. Saudaraku dirahmati Allah. Sekarang kita coba melihat di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Ya. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Ya, udah kebudayaan mereka ya. Kalau melahirkan dicari susu orang-orang dari Arab pedalaman, Arab Baduy lah istilahnya. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, ya, berotot, kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Jadi bahasa yang masih murni bahasa Arab itu di pedesaan ya, di pegunungan-pegunungan itu ya, di orang-orang Baduy itu kan. Kalau di kota udah terkontaminasi bahasa Arabnya ya. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Bukan Abu Bakar ya, salah ya. Bin Bakar. Yang bernama Halimah binti Abu Zuhaib. Jadi yang kalau ibunya namanya Aminah, kalau ini ibu susuan dia selain Suwaibah ya, ini ada lagi yang khusus menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Halimah ya.
binti Abu Zuhaib. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsah, yang juga berasal dari kabilah yang sama, ya. Dalaman, ya. Dengan begitu, saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memiliki banyak saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Haris, ya, anaknya Halimah sendiri, ya, anaknya Halimah sendiri. Anisah binti Al-Haris, nah, ini anaknya Halimah juga, ya. Huzafah atau Zuzamah binti Al-Haris. Ya, ada 4, ya, kurang lebih seperti itu. Dari anaknya Halimah sendiri, ya. Dialah yang berjuluk Asy-Syaimah, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sofyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, saudara sepupu Rasulullah juga, ya. Nah, sebelumnya kan saya sebutkan juga anaknya yang pertama namanya Haris, ya, anaknya Abdul Muthalib itu, ya, itu. Yang Syaibah itu, ya. Al-Muthalib lah istilahnya, Abu Muthalib. Paman beliau SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW saat beliau berada di sisi ibu susuannya Halimah. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Suwaibah tadi, ya, Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Nah, namanya Halimah As-Sa'diyah, ya, bukan Siti Halimah, yang nggak ada itu. Siti Ai, ya. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah SAW yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk itu, baiklah kita akan dengarkan kisah tersebut dari Halimah itu sendiri, ya, secara rinci, ya, yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Kan? Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwa suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, dia pergi mencari orang yang ingin disusuin, ya, gitu. Sedangkan dia masih menyusui anaknya yang masih kecil, ya. Bahwasanya satu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusuinya bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama mencari bayi-bayi yang akan disusui. Jadi rombongan, jadi mereka pergi itu, ya, dari kampung ke Mekah, ya, ingin mencari atau ingin menyusui orang-orang, ya, yang punya anak bayi yang mereka tidak bisa nyusuin. Nah, ya kan? Tuh. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim paceklik, di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih ke hijau-hijauan milikku, beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan, sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta tua kami tersebut, sudah tidak berisi. Akan tetapi sangat ajaib,
Kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Jadi dia punya keledai ya ketinggalan ya sama teman-temannya dari Bani Bakar itu. Bani Bakar udah sampai duluan, ya belum ya kan. Kemudian dalam riwayat juga dia nggak dapat juga orang yang akan disusuin. Orang-orang udah pada dapat semua, udah pada pulang. Dia nggak dapat. Ada Nabi Muhammad SAW disusu, dia nggak mau ngambilnya. Karena apa? Karena anak yatim. Jadi nggak diambil, jadi nggak dibawa. Tapi akhirnya dia memberanikan diri daripada dia pulang tangan kosong ya. Akhirnya dia ambil ya Nabi Muhammad itu. Tapi dia terkejut juga tiba-tiba ada susunya lancar, keledainya jalannya cepet ya. Ada dalam kisah itu ya. Akhirnya kami sampai juga ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah. Jadi nggak ada yang mau, ya kan? Orang-orang Bani Bakar nggak ada yang mau. Termasuk Halimah ini ya, nggak mau juga dia, karena anak yatim katanya. Melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan kami atau rombongan wanita penyusu bayi hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi. Sedangkan beliau SAW bayi yang yatim. Ya. Apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Kami semua tidak menyukainya. Karena hal itu akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Yang lain-lain pada dapat, Halimah nggak dapat ya. Akhirnya daripada pulang nggak dapat apa-apa, akhirnya ambil juga. Ternyata berkah ya gitu. Akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, daripada pulang tangan kosong istilah gitu ya. Aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Masya Allah ya. Takdir Allah. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Doa ya. Akhirnya aku pergi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya, menemui ibunya dan membawanya serta sebenarnya motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Ini kalau dapat yang lain mungkin dia nggak mau ya, tapi takdir Allah, qadar Allah, Allah takdirkan dia nggak dapat. Akhirnya daripada malu dia ambil juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disusuin. Nah, ini masih cerita Halimah ya, dia mengisahkan. Selanjutnya ya, Halimah melanjutkan kisahnya. Setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan-akan menyongsong untuk meneteki seberapa dia suka. Ajaib memang. Dia pun meneteknya hingga kenyang. Selanjutnya kemudian oleh saudara sesusuannya, bayiku maksudnya, hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dan lelap, padahal sebelumnya kami tak bisa memicingkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Karena nggak ada susunya tadinya. Setelah ngambil Nabi ya ternyata wallahu alam ya, ternyata qadarullah ya, ternyata susunya banyak. Suamiku memeriksa unta tua milik kami dan ternyata susunya sudah berisi. Jadi banyak kejaiban ya dari Nabi ini kan.
Tadinya susu Halimah nggak ada airnya, ternyata banyak, berlimpah. Tadinya unta tuanya sudah tua, nggak ada isinya, nggak ada susunya, ada makan aja susah. Untuk susu anaknya nggak sekarang dilihat ternyata susunya banyak untanya itu. Lalu ia memerahnya untuk diminum, lalu dia minum dan aku juga ikut minum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan. Di mana? Di mana kami tidur dengan lelap. Masya Allah ya. Kalau Allah sudah berbuat, apapun akan terjadi ya. Untuk membela nabinya Muhammad SAW. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menimpali, demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi, lalu aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh onta-onta merah mereka. Ya, teman-temannya jadi kaget juga melihat ontanya sehat, susunya banyak, keledainya yang dulu lemas jadi kuat. Jadi bingung ya teman-temannya yang dulu itu meninggalkan dia ya, atau istilahnya ya dibilang melecehkan ya tidak lah ya gitu. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, wahai putri Abu Zuhaib ya, wahai putri Abu Zuhaib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi? Nah, percaya ya. Kemudian dia menjawab, demi Allah, inilah keledai yang dulu itu. Mereka berkata, demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini. Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang sepengetahuanku tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Jadi bumi mereka tuh tandus ya di Baduy itu ya, di pedalaman itu. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad SAW, kami begitu tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak sehingga kami dapat merahnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun meskipun di kantong susu kambing mereka. Ya kan? Saudara yang dirahmati Allah, kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para pengembala mereka, celakalah kalian, pergilah ikuti kemana saja pengembala kambing putri Abu Zuhaib mengembalakan kambingnya. Jadi ternyata banyak makanan untuk kambing gembalanya dia tuh, si Aminah itu ya. Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah. Hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba-tiba waktuku untuk menyapihnya. Jadi nggak terasa atau 2 tahun ya. Tapi keberkahan itu luar biasa ya. Kambingnya jadi beranak pinak, susunya banyak. Gitu. Karena kan kambing-kambing teman-temannya nggak bisa makan, nggak ada susunya. Gitu. Dia tumbuh berkembang, tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur yang bongsor. Jadi Nabi itu bongsor ya. Ganteng, bongsor, cerdas pula ya. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, kemudian Halimah
melanjutkan ceritanya ini. Ya, akhirnya kami mengunjungi ibunya, dan dalam hati yang paling dalam kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Ya. Dia membujuk ibunya agar mau tetap menyerahkan Nabi SAW kepada dia sebagai pengasuhnya. Ibunya juga heran, dulu kok nggak mau, nolak, sekarang kok minta-minta gitu kan. Akhirnya tetap ya dikasih ya. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti di kota Mekah ini. Kami terus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Nah, ini ada dalam kitab Ibnu Hisham ya. Bab 1 halaman 162 sampai 164. Ya. Saudara yang dirahmati Allah. Begitulah Rasulullah SAW akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadinya peristiwa dibelah dadanya oleh Nabi, oleh malaikat Jibril ya. Pada usia antara 4 sampai 5 tahun ya. Nah, jadi dia setelah 2 tahun harusnya dikembalikan ke ibunya, tapi Halimah tetap minta terus karena keberkahan terus berlimpah-limpah ya. Akhirnya dikasih, tiba-tiba terjadi peristiwa pembelahan dadanya itu ya. Dia lagi bermain-main, kemudian dia ditangkap atau diambil oleh Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan ya dari kotoran-kotoran kesyirikan dan segala macam lah gitu istilahnya kan. Gitu. Kemudian dia sedang bermain-main dengan anak-anak ini, ada 2 orang tuh kalau nggak salah itu. Ketakutan anak-anak itu kabur, lari, ngadu ke Halimah. Bahwa katanya Muhammad pingsan atau mati atau apalah gitu, atau dibelah dadanya. Jadi ketakutan ibunya ya. Ketakutan sehingga ibunya kebingungan. Ya, akhirnya dipulangin lagi kan. Makanya si Aminah kaget, kenapa tuh tadi minta-minta sekarang mau dipulangin gitu kan. Coba kita lihat lagi ceritanya si Aminah ini ya. Imam Muslim ya, meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril menangkap dan merebahkan beliau SAW di atas tanah lalu membelah jantungnya, dadanya ya, membersihkan jantungnya atau hatinya ya, dan kemudian mengeluarkannya. Dari jantung ini dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada ia dapat memperdayaimu. Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Udah dibersihin ya, ditaruh lagi ke tempat semulanya, balik normal lagi, tapi masih ada belahannya itu ya. Kalau alam nggak tahu itu dijahit atau diapain ya kan gitu. Kemudian teman-teman sebayanya tersebut berlarian ya, ketakutan mencari ibu susuannya tersebut. Saya berkata, Muhammad telah dibunuh, Muhammad pingsan, macam-macam lah gitu ya. Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Anas meriwayatkan hadis berkata, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau. Ya, ada dalam Sahih Muslim, kitab Al-Isra bab 1 ya, halaman 92. Lengkapnya bisa lihat di situ ya. Itu. Jadi dengan kejadian ini ibunya tentu takut ya itu tadi. Gitu.
Itu kisahnya ya. Saudaraku rahmati Allah. Kita kembali ya setelah dia itu Halimah itu ya ketakutan, ibu susuannya ketakutan, lalu dikembalikan lagi ke ibundanya, namanya Aminah ibundanya ya. Kembali ke pangkuan ibunda nan amat mengasihinya. Ini subjudulnya ya. Setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir atas diri beliau sehingga dikembalikan lagi kepada ibundanya. Beliau tinggal bersama ibundanya sampai berusia 6 tahun ya. Sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya di Yathrib, Madinah. Dari Mekah ya, berjalan pakai onta ya. Untuk itu, dia keluar dari Mekah dengan menempuh perjalanan yang mencapai 500 km bersama anaknya yang masih kecil. Masih kecil, 6 tahun kurang lebih ya. Muhammad SAW, pembantunya Ummu Aiman, dan mertuanya Abdul Muthalib. Ya. Setelah tinggal selama sebulan di sana, dia kembali pulang ke Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan dia terserang sakit sehingga akhirnya meninggal dunia di suatu tempat yang bernama Al-Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Ya. Namanya Al-Abwa. Setelah itu ya jadi anak yatim piatu ya dia. Setelah ibunya meninggal, dia diasuh oleh sang kakek Abu Thalib ya. Kemudian subjudul berikutnya, di pangkuan sang kakek yang amat menyayanginya. Rasulullah SAW dibawa kembali ke Mekah oleh kakeknya. Perasaan kasih terhadap sang cucu yang yatim semakin bertambah di sanubarinya, dan hal itu ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang akan menggores luka lama yang belum sembuh betul. Maka ibalah dia terhadapnya sebuah perasaan yang tak pernah sebuah perasaan yang tak pernah dia tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya. Jadi saking sayang, lebih sayang daripada anak-anaknya semua itu ya. Dia tidak lagi membiarkan cucunya tersebut hanyut dengan kesendirian yang terpaksa harus dialaminya. Bahkan dia lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan anak-anaknya. Gitu. Sedangkan anak kakeknya kan banyak juga ya. Ibnu Hasyim berkata, biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Lalu anak-anaknya duduk-duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia datang. Tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk-duduk di situ sebagai rasa hormat terhadapnya. Namun Rasulullah SAW pernah suatu ketika saat beliau berusia sekitar 2 tahun datang dan langsung duduk di atas permadani tersebut. Paman-pamannya serta-merta mencegahnya agar tidak mendekati tempat itu. Ya. Bila kebetulan melihat tindakan anak-anaknya itu, Abdul Muthalib berkata kepada mereka, "Jangan kau ganggu cucuku. Demi Allah, sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar." Kemudian ia duduk-duduk bersama beliau di permadani tersebut sembari mengusap-usap punggungnya dengan tangannya.
Dia merasa senang dengan kelakuan cucunya tersebut, ya. Sedangkan anak-anaknya nggak boleh ya, tapi cucunya ya senang ya. Itu situ. Ini setelah kakeknya meninggal, makanya diserahkan kepada pamannya ya, pamannya ya Abdul Muthalib itu ya. Abdul Muthalib. Abu Thalib tadi itu ya, itu tadi apa yang dijulukin apa, Saibah apa itu ya. Kemudian di pangkuan sang paman dan penuh belas kasih juga ya gitu. Nah, setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Abu Thalib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya, ya kan? Dia bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan mereka. Dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau sallallahu alaihi wasallam berusia di atas 40 tahun. Pamannya masih tetap memuliakan beliau, membentangkan perlindungan terhadapnya, menjalin persahabatan, ataupun mengobarkan permusuhan dalam rangka membelanya. Dan sekilas tentang hal ini akan kami paparkan nanti pada pembahasan tersendiri ya. Jadi setelah bapaknya meninggal diasuh oleh ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya, namanya Abu Thalib ya. Namanya Abu Thalib semua itu. Kemudian setelah Abu Thalib meninggal diasuh dengan pamannya Abdul Muthalib ya. Sedangkan bapak Nabi sendiri namanya Abdullah ya. Kemudian subjudul berikutnya meminta hujan turun berkat kedudukan beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin bin Arfatoh. Dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim peceklik. Ya, tidak turun-turun hujan ya. Kemudian orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu mari kita meminta agar diturunkannya hujan." Kemudian Abu Thalib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal ya. Bawa seorang anak maksudnya Muhammad tadi ya, Nabi Muhammad tadi masih kecil ya. Seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, pertanda hujan lebat akan turun, yang darinya muncul kabut tebal, yang di sekitarnya terdapat sumber mata air sumur. Lalu Abu Thalib memegang anak tersebut, menyandarkannya punggungnya ke Ka'bah. Setelah menaunginya dengan jari-jarinya dari panasnya matahari, ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali. Namun tiba-tiba awan datang dari sana sini. Kemudian turunlah hujan dan dengan lebatnya, sehingga lembah mengalirkan air dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Nah, ini suatu keajaiban juga ya, sebelum dia diangkat jadi nabi. Mengenai peristiwa ini, Abu Thalib menyinggungnya dalam rangkaian baitnya. Ya, syair lagi. Jangan dulu syair. Saya itu ibaratnya berita ya, berita. Kalau salah mah gampang, handphone ya. Ya. Kemudian subjudul berikutnya bersama sang rahib Bahiroh. Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, menurut riwayat lain 12 tahun 22 bulan ya, 10 hari gitu ya. Hal ini dinyatakan juga oleh Ibnu Al-Zawji dalam kitab Talqihu Fuhumi Ahlil Asar ya.
Jadi umurnya kurang lebih 12 tahun 2 bulan 10 hari. Pamannya Abu Thalib membawanya serta berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Busroh. Busroh ya. Ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Di negeri inilah dikenal seorang rahib atau pendeta ya, yang bernama Bahiroh. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jarjis atau iya Jarjis ya, Bahiroh ya. Ketika rombongan itu tiba, dia langsung menyongsong mereka. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian berjalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu memegang tangannya sembari berkata, inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rob alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Abu Thalib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, kaget lah istilahnya. Bagaimana Anda tahu hal itu? Dia menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul ya, dan naik dari berbukitan, tidak satu pun dari bebatuan ataupun pepohonan melainkan bersujud terhadapnya. Nah, ini satu mukjizat lagi ya, belum jadi nabi ini. Dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda-tanda kenabian yang terletak pada bagian kitab-kitab beliau ya gitu, kitab-kitab Taurat atau Injil mereka ya. Mereka satu keajaiban ya. Ya. Jadi kata Bahiroh, aku dapat mengetahui melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang bentuknya seperti apel. Jadi ada tanda ya di pundaknya ini, apa kayak tompel gitu ya. Tanda kenabian itu ada dalam kitab mereka ya. Tapi kalau sekarang orang ada tompel itu bukan nabi ya. Itu kayak tompel ya, kekurangan. Kalau nabi itu tanda ya. Dilihat dari kitab-kitabnya. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. Oh, ya kan? Kemudian sang rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu dia meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekah dan tidak membawanya serta ke Syam sebab khawatir bila tertangkap oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Akhirnya pamannya mengirimnya pulang bersama sebagian anak-anaknya ke Mekah. Akhirnya Nabi dan anak-anaknya pulang ya. Abu Thalib sendiri tidak gitu ya. Teruskan berjalannya. Nah, itu sekilas ya. Nanti cerita lengkapnya ada ya di sini. Selanjutnya Perang Pujar. Pada saat beliau berusia 20 tahun, berkecamuklah Perang Pujar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usia dan kebangsawanan. Kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais. Namun pada pertengahan hari keadaan berbalik, kemenangan justru berpihak kepada kabilah Kinanah. Disebut dengan Perang Pujar ya. Kenapa disebut dengan Perang Pujar? Karena dinodai kesucian Asyarul Haram atau bulan-bulan yang dilarang perang di dalamnya. Dalam perang ini Rasulullah SAW ikut serta dalam membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka ya. Jadi semua di bulan-bulan haram itu ya, bulan-bulan suci nggak boleh ya, ada 4 bulan ya itu.
nggak boleh berperang, gitu kan. Tapi situ malah berperang, ya, makanya disebut dengan perang Pujar. Kemudian Hilful Fudul. Begitu perang tersebut usai, terjadilah Hilful Fudul, perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia pada bulan Dzulqa'dah, di suatu bulan haram, ya. Dzulqa'dah, ya. Banyak kabilah-kabilah Quraisy yang ikut berkumpul pada perjanjian tersebut, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ya, Bani Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jad'an At-Tamimi karena faktor usia dan kebangsawanannya. Dalam perjanjian tersebut, mereka bersepakat dan berjanji bahwa manakala ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli, ya, maupun pendatang, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah dizalimi kembali lagi kepadanya. Tuh, ya. Saudaraku dirahmati Allah. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, sungguh aku telah menghadiri suatu perjanjian atau hilf, ya, di kediaman Abdullah bin Ja'dan, yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki humrun na'am atau unta merah, ya. Jadi lebih senang dia terlibat, ya, dalam bermusyawarah itu, ya. Nah. Dan dia lebih senang itu ikut dalam musyawarah daripada unta merah. Unta merah kan mahal, kan, nggak mau dia. Dimana unta merah tersebut merupakan harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab ketika itu. Andai di dalam Islam aku diminta untuk melakukan hal itu, niscaya aku akan memenuhinya. Ya. Ini ada dalam kitab Ibnu Hisham, ya, halaman 113 sampai 135, atau Mukhtasar Siratul Rasul. Semangat perjanjian tersebut bertolak belakang dengan hamiyah jahiliyah atau egoisme jahiliyah yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan keluarganya. Ya. Ada sementara versi yang menyebutkan bahwa sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah seorang dari kabilah Zubaid, ya, yang datang ke Mekah dan membawa barang. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya. Namun dia menahan hak orang tersebut. Karenanya dia meminta bantuan kepada suku-suku yang bersekutu di kota Mekah atas perbuatan Al-As tersebut. Para sekutu ini terdiri dari Bani Abdid, Bani Abdiddar, Makhzum, Zumah, Saham, dan Adi. Akan tetapi mereka semua tidak mengacuhkannya. Akhirnya dia memanjat ke puncak gunung Abi Qubais, ya, dan meninggal, atau bukan meninggal, ya, dia memanjat ke puncak gunung Abi Qubais
dan memanggil-manggil mereka dengan senandung syair lagi yang berisi kezaliman, ya, tengah dialaminya. Jadi dia teriak-teriak ya, bersair bahwa dia dizalimi ya, gitu, dengan suara yang kencang, gitu kan, ya. Rupanya Az-Zubair bin Abdul Muthalib yang mendengar hal itu langsung bergerak menuju ke arahnya seraya bertanya-tanya, kenapa orang ini tidak diacuhkan? Tak berapa lama kemudian berkumpullah kabilah-kabilah yang menyetujui perjanjian Hipul Fidul itu, ya, itu perjanjian, ya. Lantas mereka mendatangi Al-As bin Wa'il dan merebut hak orang dari suku Zubaid tersebut darinya setelah menandatangani perjanjian. Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke kehidupan dengan kerja keras, ya. Di permulaan masa mudanya, beliau SAW tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebabkan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Bahkan jadi semua nabi-nabi itu ya pengembala, ya, ada pengembala kambing atau domba atau onta atau kuda, ya. Bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Nah, tempat persusuannya dia di kampungnya ibu susu dia, ya. Disebutkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah harian sebesar beberapa kirot. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Ijarot, bab Ra'yul Ghanam ala Qorati, ya. Untuk mengetahui perbedaan pendapat seputar makna kirot bisa didapatkan dalam kitab Fathul Bari pada penjelasan tentang hadis tersebut. Sebagian uang dinar, ya, dari uang dinar. Selain itu juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah. Sudah dipercaya dengan Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid, ya, adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta atau modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy, ya, atau kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang, ya, pedagang yang handal, ya. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran bicara atau amanah akhlak Rasulullah SAW yang mulia, dia mengutus seorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah, namanya Maisarah, ya. Maisarah itu seorang laki-laki, ya. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam, ya. Kisahnya, ya. Kemudian kisah selanjutnya adalah dia menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum ini, ditambah lagi informasi dari budaknya Maisarah ini tadi, ya. Dia ceritain, ya, perilakunya di perjalanan, dia orangnya baik, nggak pernah marah, sabar, dagangnya pinter. Karena kalau Nabi itu dagang begitu, dia bawa barang dari Mekah dijual di Syam, habis. Dari Syam dia beli barang lagi dijual di Mekah, habis, gitu. Cerdas dia.
Ya, Mas Maisarah menceritakan perilaku beliau sangat bagus, budi pekertinya dan demikian manis. Sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah. Maka dia seakan-akan menemukan apa yang didambakannya selama ini, yakni calon pendamping idaman. Padahal Khadijah itu cantik, kaya raya, banyak yang melamar ditolak ya. Ini dengan Nabi dia bukannya melamar, dia minta dilamar ya. Luar biasa ya. Gitu. Ya. Padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya. Namun semuanya ditolak. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya. Diceritain kepada teman wanitanya, namanya Nafisah binti Muniyah, yang kemudian bergegas langsung ya menemui beliau SAW. Jadi Nafisah ini langsung menemui Nabi ya, gitu, dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya, seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan merundingkan hal tersebut dengan pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat beliau. Tak berapa lama setelah itu pernikahan itu berlangsung. Ya. Dalam kisah yang lain ya, si Nafisah binti Muniyah ini ditugaskan oleh Khadijah untuk ketemu Nabi Muhammad untuk menyampaikan hasratnya, ya kan? Ditanya, kamu sudah menikah Muhammad? Belum. Kapan kamu menikah? Belumlah, nanti katanya. Kalau udah cukup atau udah punya rumah, kira-kira begitu ya. Dia belum cukup. Kenapa kamu nggak mengambil aja perempuan yang sudah mapan, cantik, mapan? Dia bilang gitu. Nabi diam aja. Kemudian si Nabila ini langsung nih comblang nih ya, menemui Khadijah. Khadijah pertama gimana? Sudah beres katanya. Padahal Nabi belum jawab ya. Udah beres ya, comblang harus begitu, pinter. Ya kan? Sudah beres semua. Nabi Muhammad mau, tinggal kamu. Ya sudah kalau gitu laksanakan. Gitu. Kemudian terjadilah pertemuan itu ya melalui pamannya Abu Thalib dan paman Khadijah juga ya. Kemudian Abu Thalib melamar, mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat beliau. Tak berapa lama setelah itu pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudor. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta. Banyak ya. Untanya bukan unta sembarangan. Kalau dulu harganya ratusan juta itu. Kalau sekarang ini harganya ratusan juta. Ya kan? 20 ekor unta berapa itu? Tinggal kali aja. Jadi nggak benar itu kalau Nabi cuma numpang hidup sama Khadijah. Enggak. Nabi sudah punya, cuman belum mapan gitu ya kan. Dalam riwayat dia malah 100 unta. Tapi yang sahih ya wallahu alam ya, yang 20 unta ini. Ya, unta muda. Ketika itu Khadijah sudah berusia 40 tahun dan beliau Nabi SAW baru 25 tahun. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Jadi setia Nabi itu. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Nabi tukang kawin, itu suatu tuduhan yang keji ya, suatu kedustaan. Ya. Setelah Khadijah wafat baru turun wahyu suruh menikah dengan si istri-istrinya itu, ya kan, termasuk dengan Aisyah, ya kan, itu. Dan Khadijah juga janda, rata-rata janda semua. Beda dengan kita, maunya perawan. La ilaha illallah.
Jadi dia tidak pernah memadunya sampai dia wafat. Semua putri-putri beliau berasal dari pernikahan beliau dengannya, maksudnya dengan Khadijah, kecuali putra beliau Ibrahim itu dari suaminya Khadijah yang lalu ya. Putra-putri beliau dari hasil perkawinannya dengannya tersebut, yang pertama itu ada Al-Qasim. Al-Qasim ya. Nama babi gue ini. Dengan nama ini beliau dijuluki. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu ya, kunyahnya itu anak pertama dia. Jadi Muhammad itu dipanggilnya Al-Qasim karena anaknya namanya Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah, ya kan? Tuh. Sedangkan Ibrahim ini dijulukin Abdullah, ya. Itu anaknya Khadijah, tapi bukan dari Nabi Muhammad SAW. Julukannya adalah At-Thayyib, yang baik, dan At-Thahir, yang suci. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak. Sedangkan putri beliau semuanya hidup pada masa Islam, ya, dan memeluk Islam, serta juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menikah dengan Khadijah ya belum Islam, belum diutus lah istilahnya gitu kan. Belum diutus ya, sampai punya anak banyak, makanya masih kecil itu udah pada meninggal. Kemudian beliau membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Ini ada kisah lagi ya. Ini kisahnya cuma sekelumit saja ya. Pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, nah ini belum juga diutus sebagai nabi dia ya. Apalagi sebagai rasul belum ya. Karena nabi-nabi itu diutus umur 40 tahun ya. Diangkat dari nabi kemudian diutus menjadi rasul. Pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah karena kondisi fisiknya sebelumnya itu hanyalah berupa tumpukan batu-batu berukuran di atas yang tinggi. Nah, ini terjadi perselisihan nih antara membangun Ka'bah ini untuk meletakkan Hajar Aswad itu, ya kan. Kemudian singkat cerita, daripada bertengkar akhirnya Nabi ya, nanti ada kisahnya Nabi yang akhirnya Muhammad ya, dia belum jadi Nabi ini waktu dia mengangkat Hajar Aswad itu pakai sorbannya dia ya. Yaitu setinggi 9 hasta sejak dari masa Islam, sejak dari masa Nabi Ismail alaihissalam, dan tidak memiliki atap sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Jadi dulu Ka'bah itu ya nggak ada atapnya gitu kan. Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Ka'bah sering diserang oleh pasukan-pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal yang lain, 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi rasul, ya, berarti masih umur 35 tahun ya, Mekah pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Sebagian ambruk ya. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamor dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Ya, maka mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapat secara zalim, transaksi ribawi, nggak mau, dan hasil tindak kezaliman terhadap seseorang, nggak mau. Jadi dibangun Ka'bah ya, dibangun lagi Ka'bah dengan hasil yang halal, ya, nggak mau dengan hasil yang nggak halal.
Kemudian karena dananya nggak cukup, akhirnya dibangun sedikit tuh. Nah, depannya Hijri Ismail sekarang itu sebenarnya di dalam Ka'bah itu adalah bagian dari Ka'bah. Makanya kalau kita sholat di Hijri Ismail sama juga kita sholat di dalam Ka'bah gitu. Karena disunahkan juga sholat masuk ke dalam Ka'bah. Tapi kalau masuk ke dalam Ka'bah sendiri ya nggak bisa lah, sekarang orang terlalu banyak ya gitu. Saudaraku yang dirahmati Allah, semula mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya, hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Karena mereka takut nih kalau macam-macam dengan Ka'bah, takutnya kualat gitu istilahnya. Karena kepercayaan animisme mereka dulu ya. Setelah itu barulah orang-orang mengikutinya. Jadi setelah Al-Walid ini nggak apa-apa, ya mereka ikut ya, membantu ya. Karena tidak terjadi apa-apa pada diri Al-Walid setelah melakukan hal itu. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim. Tadinya nggak ada yang berani itu merobohkan itu, karena udah hancur kan, nggak berani merobohkan karena takut kualat lah, takut inilah, nah, gitu kan. Ini Nabi nggak ada nih, dia yang bangun Al-Walid ya, Al-Walid. Kemudian mereka ingin membangun kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah, yaitu masing-masing kabilah mendapatkan satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Lalu dimulailah pembangunannya. Sedangkan yang menjadi pimpinan proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Arsiteknya Bakum ya. Masih orang kafir semua, yang bangun juga orang kafir tadinya itu ya. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, nah ini kisahnya ya, kisahnya kepemimpinan Nabi SAW. Mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkannya ke tempat semula. Dan pertikaian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 malam ya. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah haram tersebut ya. Karena ingin masing-masing punya andil untuk memasang Hajar Aswad itu ya. Gitu. Terus sama berhari-hari itu ya, sampai 5 hari, 5 malam. Bahkan ya akan terjadi peperangan. Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara. Caranya yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Nah, jadi cara mereka nih, jadi siapa yang masuk pintu masjid baru satu dot itu Masjidil Haram ya. Siapa yang masuk di pintu masjid itu, dialah nanti yang kita suruh untuk mengatasi pertikaian ini atau memasang Hajar Aswad ini. Ternyata yang lewat Nabi Muhammad SAW. Dipanggil, itu dia tuh Al-Amin katanya. Akhirnya dipanggil Nabi Muhammad SAW. Dia belum jadi Nabi ya, dipanggil untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian singkat ceritanya, Nabi membentangkan sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di sorbannya, kemudian masing-masing kabilah itu ya atau pemuka itu mengangkat dari sisi masing-masing. Jadi semua mengangkat. Jadi nggak ada yang protes. Kemudian Nabilah yang menempelkannya ke situ. Itulah kepemimpinan Nabi ya, luar biasa ya. Tapi kita lihat ceritanya seperti apa ya. Ya, ditawarkan oleh Al-Mughirah tadi siapa yang lewat dari pintu masjid itu. Tawaran ini dapat diterima oleh semua pihak dan atas kehendak Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW lah orang yang pertama memasukinya. Ini dia ya. Tatkala melihatnya, mereka saling menyeru, inilah Al-Amin. Ya, orang yang amanah maksudnya ya. Kami rela, inilah Muhammad. Dan ketika beliau
mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut. Beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Dan paling kan itu sorbannya dia ya. Tapi dalam kitab ini adalah dia minta selendang dari kabilah-kabilah itu. Lalu memintanya agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya setinggi-tingginya hingga manakala mereka telah mengangkatnya sampai ke tempatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam lah yang menempelkan atau mengambilnya dengan tangannya dan menempelkannya atau meletakkannya di tempatnya semula. Kan sampai sekarang ini ya. Ini merupakan solusi yang tepat dan jitu yang membuat semua pihak rela. Gitu. Tapi ya, dalam kisah yang lain tuh Batu Hajar tuh diambil ya sama orang kafir atau diambil itu akhirnya jadi pecah ya. Jadi sekarang tinggal kecil itu. Kecil. Ya. Karena yang pecahannya tahu di mana itu ya, nggak ada ceritanya, nggak ada kisahnya lagi. Namun, saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail dan Al-Hatim. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang mereka kehendaki. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka mengatapinya dan menjaganya dengan 6 buah tiang. Ya. Jadi sejak zaman Nabi itu udah dipasang atap ya. Dan Nabi belum jadi Nabi pada waktu itu. Setelah proyek renovasi selesai, Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian lebih kurang 15 meter. Panjang sisinya yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 5 meter dan bagian depan yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dan permukiman lantai dasar tawaf adapun panjang ya. Ulangin ya, di 1,5 meter ya dari permukaan lantai ya, permukaan lantai dasar tawaf untuk tawaf itu ya. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang berhadapan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter. Makanya kalau kita bisa jinjit tuh, kita memegang pintu ya. Sampai manusia nyampe ya, tapi harus pakai tangga kalau naik. Dari atas permukaan tanah itu 2 meter. Dan dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan. Tepatnya di bagian bawahnya tinggi rata-ratanya adalah 0,2 meter dan lebar rata-ratanya 0,30 meter. Bagian terakhir ini dikenal dengan nama As-Sajirau ya, atau As-Sajirwan namanya, As-Sajirwan, yang merupakan bagian dari pondasi asal Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy membiarkannya ya. Mengenai rincian bangunan Ka'bah bisa dilihat lebih lengkap ya di Sirah Ibnu Hisham ya, bab 12 halaman 192-197, ditarik oleh Tobari, dan di halaman sesudahnya. Ada Sahih Bukhari juga ya, bab Fadul Makkah ya. Wabanya Nuha ya. Saudaraku dirahmati Allah, Sirah Nabawiyah secara global sebelum kenabian ya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya dalam perkembangan hidupnya, Nabi SAW telah mengoleksi sebaik-baik keistimewaan yang dimiliki
oleh lapisan masyarakat kala itu. Beliau adalah tipe ideal, ya, tipe ideal yang dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan. Ya. Beliau memiliki porsi kecerdikan yang lebih, orisinilitas pemikiran dan ketetapan. Ya. Jadi tepat dia kalau berpikir. Dan tujuannya. Diamnya yang panjang beliau gunakan untuk merenung yang lama. Jadi mereka suka merenung ya. Bagaimana kejadian ini, bagaimana begini, bagaimana alam ini. Ya. Merenung, memusatkan pikiran serta memantapkan kebenaran dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci. Beliau memonitor lembaran kehidupan urusan manusia dan kondisi banyak kelompok. Karenanya beliau tidak mengacuhkan segala bentuk khurafat dan menjauhkan diri dari hal-hal ini. Beliau berinteraksi dengan manusia secara basirah, ya, penuh pertimbangan. Jadi nggak sembarangan dia bergaul, ya, nggak mau dia bergaul dengan para pendusta atau para penjahat, ya, atau para orang-orang yang nggak benar itu. Ya. Jadi beliau selalu berinteraksi dengan manusia secara basirah atau penuh pertimbangan terhadap urusannya dan urusan mereka. Mana urusan yang baik, beliau ikut berpartisipasi, ya, di dalamnya. Dan jika tidak, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Ini belum jadi nabi, ya. Beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah menghadiri hari-hari besar berhalaisme ataupun pesta-pesta, bahkan dari sejak masa kanak-kanak, ya, sudah menghindari sesembahan yang batil tersebut. Lebih dari itu, tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya selain hal itu. Bahkan saking bencinya beliau tidak dapat menahan diri bila mendengar sumpah dengan nama Lata atau Uzza. Bahkan dia selalu, jangan ucapkan Lata Uzza di depanku. Ya, nekat dia ngomong saking bencinya, ya. Padahal dia belum jadi nabi itu. Gitu. Itu luar biasa, ya. Kata teman-temannya itu, Muhammad, di sana itu ada ada perkawinan, menarik ada tanggapan yang pesta-pesta, orang-orang bernari, nari-nari telanjang, ya, joget-joget, katanya. Nggak tertarik Nabi. Tapi terus-terusan itu temannya. Akhirnya baiklah, kata Nabi, aku mau ke sana besok. Qadarullah, dia ketiduran, gitu ya. Berarti dijaga Allah dia. Akhirnya nggak jadi dia. Karena dipaksa-paksa tuh sama temennya kan, dirayu-rayu terus. Begitu dia bilang mau, akhirnya dia ketiduran malahan, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi juga, gitu. Saudara yang dirahmati Allah, tidak dapat disangka lagi bahwa berkata takdir ilahi, beliau diliputi penjagaan dari hal tersebut. Manakala hawa nafsu menggebu-gebu untuk mengintai sebagian kenikmatan duniawi dan rela mengikuti sebagian tradisi tak terpuji, ketika itulah inayah robbaniyah. Nah, ini inayah robbaniyah menyusup dan menghalanginya dari melakukan hal tersebut. Nah, caranya bagaimana tadi? Allah bikin tidur dia, gitu kan, ya. Ibnu Al-Asir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, hanya pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namun semua itu dihalangi oleh Allah sehingga aku tidak melakukannya. Kemudian aku tidak berkeinginan lagi untuk melakukannya. Hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Yang pertama tuh, ya. Karena dia dibujuk lagi terus, ya, untuk melihat pesta orang telanjang segala macam, ya. Akhirnya dia ya udahlah. Tapi Allah tidurkan dia, nggak bisa tidur, Allah jaga, ya.
Suatu malam aku berkata kepada seorang anak yang mengembalakan kambing bersamaku di puncak Mekah, "Sudikah kamu mengawasi kambingku sementara aku akan memasuki Mekah dan bergadang ria seperti yang dilakukan oleh para pemuda tersebut?" Dia menjawab, "Ya, baiklah." Lantas aku pergi keluar menuju Mekah hingga saat berada di sisi rumah pertama dari rumah-rumah penduduk penduduk Mekah tersebut ya, aku mendengar suara alunan musik, tabuhan rebana. Lalu aku bertanya, "Apa gerangan ini?" Mereka menjawab, "Resepsi pernikahan Cipulan dengan Cipulan." Kemudian aku duduk untuk mendengarkan, namun Allah melarangku untuk mendengarkannya dan membuatku tertidur. Nah, ini dia ya kan. Karena dirayu-rayu, akhirnya dia mau. Gitu. Tapi Allah menghalangi pendengarannya, bahkan dia tertidur ya. Dan tidurku amat lelap sehingga hampir tidak terjaga. Bila saja terik panas matahari tidak menyadarkanku, akhirnya aku kembali menemui temanku yang langsung bertanya kepadaku tentang apa yang aku alami dan aku pun memberitahukannya. Kemudian untuk yang kedua kalinya aku berkata kepada satu malam yang lain kepada temanku, seperti itu juga. Lalu aku memasuki Mekah, namun aku mengalami hal yang sama seperti malam sebelumnya. Lantas aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kalau ini ya kisahnya beda dengan kitab yang saya baca dahulu ya, yang lalu dari hadis, ya, dari kitab-kitab yang di ini ya, yang pernah saya baca ya waktu itu. Kalau dia itu dirayu-rayu, akhirnya mau juga. Kalau ini kan dia bilang dia keinginan dia sendiri, tapi Allah mencegahnya sehingga dia tertidur. Ya. Sampai 2 kali, wallahu alam ya. Bisa saja pendapat buku yang dulu itu salah ataupun benar, wallahu alam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ketika Ka'bah direnovasi, Nabi SAW dan Abbas mengangkuti bebatuan. Lalu Abbas berkata kepada Nabi SAW, "Gantungkan kainmu ke atas lehermu agar kamu tidak terluka oleh bebatuan." Namun beliau tersungkur ke tanah karena kedua mata beliau menenggadah ke langit. Tak berapa lama kemudian beliau baru tersadar sembari berkata, "Mana kainku? Mana kainku?" Lalu beliau mengikat kembali kain tersebut dengan kencang. Ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari ya. Bab Bunyanil Ka'bah gitu ya. Bab 1 halaman 540. Sedangkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ya. Itu tadi sudah ya. Sama hadisnya juga dari Al-Bukhari ya. Dalam riwayat yang lain ya, setelah diikat kain itu aurat beliau tidak terlihat lagi ya. Di kalangan kaumnya, Nabi SAW memiliki keistimewaan dalam tabiat yang baik, akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Beliau merupakan orang-orang yang paling utama dari sisi muru'ah atau penjagaan kesucian dan kehormatan diri. Paling baik akhlaknya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan dan paling kebajikannya, paling baik dalam beramal, paling menepati janji dia, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Semua itu karena pada diri beliau terkoreksi kepribadian yang soleh dan budi pekerti yang disenangi. Akhlak beliau adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha.
Engkau adalah orang yang memikul beban selemah memberi nafkah si papa. Ya, dia bilang engkau adalah orang yang memikul beban si lemah, orang yang lemah ya, dan menjamu tamu dan selalu menolong dalam upaya menegakkan segala bentuk kebenaran dan memberikan nafkah si papa atau orang yang tidak memiliki apa-apa. Itu saja ya yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya ya. Apa yang benar itu datangnya dari Allah dan apa yang salah datang dari saya karena kebodohan saya dan karena minimnya ilmu saya ya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.